ternyata lu nih apa atlet silat gua. wah atlet silat. Asik. Nah, ini gua udah nemu nih video nih. Nah, ini yang gue bilang tadi nih. Dari pesilat mana? Enggak, soalnya coba pause dulu. Soalnya banyak juga yang ngaku-ngaku jadi orang PSHT. Berarti lu kalau di dunia persilatan lu pinter lah ya. Gua jagain master. Apa julukan lu? GM. Keren, Master, keren. Lu pernah ikut kompetisi gitu gak sih? Pernah gua. Menang. Kemarin ada maling ya di kosan gua. Kompetisi, nggak usah maling dulu, kompetisi. Popwil. Popwil itu apa? Pekan olahraga pelajar wilayah. Nih bawahnya PON 1. Oh, tapi tetap keren lu. Ini AFC lah kalau bola. AFC. AFC. Gila lu berprestasi juga ya. Gua mah multi talent. Multi talent ya. Bukan multi. Iya. Semuanya bisa, cuman ngomong rada susah sih. Lu tau gak? Gua kan atlet PON kan. Popwil. Lu gak penasaran gimana cara gua menang? Nah iya gue penasaran. Harusnya kan mas yang ini. Apa? Anjay. Nyanyi dulu lah. Langsung nyanyi. Seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke masa itu, agar kenanganmu tak perlahan menghilang di telan gelapnya kota. Ini audio lu enak banget ya. Iya, ketagihan main nih. Asal. Keren juga mainan lu. Gue belum opening cing, biasanya gue ada openingnya. Gimana? Selamat datang di podcast Orang Dalam, balik lagi bersama gue Amos Dagutaga. Yoi, sekarang di sebelah gue udah ada Davi Sumbing, tepuk tangan buat Davi Sumbing. Asal. Meriah nggak opening gue? Oh beda. Ini Ahmad Dhani. Gimana? Ya gitulah. Sudah terlihat dari penampilan ya sebelah kita. Davi Sumbing, kali ini gua nggak mau ngomongin tentang musisi lu, tentang karya lu sebagai seniman. Udah terlalu banyak. Cuman sekarang gua pengen ngebahas sisi apa ya? Sisi lain dari lu. Ternyata lu nih apa atlet silat gua. Wah, atlet silat. Asik. Ada iringannya di sini. Ada iringannya. Kamu nyanyi tuh mainan. Oh iya. Gua manual aja. Oh iya, gue punya mainan nih. Ini. Apa sih ini? Sama juga. Ridwan gak denger, dia gak pakai headset. Tapi lu beneran pesilat? Silat bro. Hah? Sabar, buat apa ini? Anjir, gue rada gak percaya sih gue. Silat bro. Seriusan? Iya. Ini kan bibir sobek gara-gara. Seriusan anjing. Iya. Naik dikit. Ayo gak kan. Gue pesilat bro. Pesilat? Pesilat. Dari kapan? Gue dari kelas 2 SD ikut karate gue. Karate? Tapi udah Cuman gue dulu kan. ketendang dari 2 SD? Enggak. Oh. Mulai sumbing dari SMP. Oh iya? Enggak. Anjir. Gue ikut karate dulu kan. Karena gue dulu penakut. Kelas 2 SD tuh. Ikut karate pas mau ujian sabuk kuning. Ini ada namanya komite. Komite itu sambung. Hah? Tarung. Oh ya. Gue gak berani. Terus? Gue gak dateng. Akhirnya gue keluar. Dari komite itu? Karate. Oh karate. Karate itu gue keluar. Terus akhirnya di SMP ketemu silat. Oke. Akhirnya masuk. Bedanya silat sama karate apa? Beda. Kalau karate kan Jepang. Oh, dari teknik berantemnya beda juga tuh? Sama aja sih. Oh, beda. Beda kan? Beda. Kalau silat kan asli Indonesia. Silat kan lebih ke seni. Sebenarnya silat tuh bukan buat bela diri sebenarnya menurut gua ya. Buat apa?
Silat tuh tarian. Oh. Menurut gua. Tarian. Tapi bisa bikin orang gue gak enak ngomongnya ya. Enggak, tapi bener kan. Silat tuh kalau menurut ini kan menurut gua ya. Asumsi gua ya. Asumsi ya. Asumsi. Silat itu tarian. Karena memang jurus silat tuh seperti menari. Jurus silat seperti menari. Emang ada nama-nama jurus ya? Enggak ada sih kalau gua, tapi kalau silat lain ada. Emang silat itu apa sih? Hah? Emang ada berapa macam silat sih? Banyak bro. Lu apa? Banyak. Gua PSHT. PSHT. Terkenal tuh silat PSHT tuh. Emang? Iya. Emang PSHT itu perguruan paling gede sih se-Indonesia. PSHT? Iya. Apa sih kepanjangan PSHT? Persaudaraan Setia Hati Teratai. Persaudaraan Setia Hati Teratai. Setia Hati Teratai. Yoi. Gokil. Akrab tuh semuanya tuh. Semua saudara kalau di situ. Kayak anak Vespa. Iya. Tapi lebih gede PSHT kayaknya. Emang PSHT kira-kira se-Indonesia ada berapa sih anggotanya? Wah, puluhan juta kayaknya. Seriusan lu? Iya. Orang di pelosok-pelosok aja biasanya ada. Lu tuh emang ada kayak bagian-bagiannya gitu. Lu dari PSHT mana? Oh, ini cabang gitu ya. Ya. Kalau gua dari ini cabang Pangkalan Bun namanya. Daerah mana tuh? Daerah Kalimantan Tengah. Lu kan bukan dari Jawa. Bukan lah. Gua Kalimantan, kuliah di Solo. Oh. Kena Mandau. Hah? Oh, jauh. Jauh mas. Mandau tuh dari Kalimantan kan? Mandau di Kalimantan. Nah, itunya kena Mandau maksud gua. Bukan kena tendang. Biar sama-sama nggak jelas aja nih kita ngomong nih. Maka bro. Oh lu dari Kalimantan? Kalimantan. Oh iya. Serem ya PSHT ya. Seru. Perguruan paling besar se-Indonesia. Tapi yang sering FYP di gue itu PSHT dari Jawa tau. Emang ya, PSHT tuh pusatnya di Jawa, di Madiun. Oh iya ada pusatnya. Pusatnya Madiun. Emang itu perguruan silat udah berapa lama sih berdiri PSHT? Coba kita cek ya. Coba kita lihat PSHT berdiri tahun berapa? PSHT itu 1922. 1922 lu yakin ya? Ya. Coba kita tes nih bener gak nih? Iya, gue yang orang PSHT. Oke, PSHT berdiri pada tahun 1992. Keren lu. Gokil. Pada bulan? Hah? Di situ apa? Gak ada sih. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Berarti lu udah berapa tahun tuh PSHT? Dari 2000. Wah gue sampai kelas 1 berapa ya? 2014 lulus SMP. Berarti kelas 1-nya tahun berapa? Kelas 1 2014 SMP. 11 berarti. 2012. Ya 2012. Berarti lu 3 tahun doang PSHT? 3 tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih PSHT? Masih lah. Masih berhubungan baik? Kan PSHT tuh gak ada istilah keluar kalau udah jadi pelatih. Apa? Hah? Lu? Kan gue pelatih bro. Boom! Seriusan? Gue udah pelatih makanya gak bisa keluar. Lu pelatih? Pelatih. Sabuk lu warna apa? Sabuk gue kain kafan. Hah? Kok kain kafan? Kain kafan kan kalau PSHT sabuknya mori namanya. Apa tuh maksudnya? Ya mori tuh kain kafan. Kain kafan. Kain kafan biasa buat mayat? Iya buat mayat. Dijadiin sabuk. Enggak ada warna-warna gitu? Ada warna putih, ada, kalau biru? itu kalau siswa. Siswa ada. Sabuk pertama tuh hitam. Sabuk kedua warna pink. Oke. Orang PSHT biasanya nyebutnya jambon. Warna pink? Ya. Itu tingkatannya paling tinggi pink? Kedua. Yang pertama? Hitam. Di atas hitam? Pink. Oh pink? Pink. Oh kalau pink tuh udah jago banget tuh. Enggak lah. Kan ini hitam paling bawah nih. Pink, hijau, putih. Putih tuh? Putih kecil. Putih kecil? Terus atasnya lagi baru sabuk kain kafan. Oh lu paling tinggi? Gila, gak disangka-sangka. Jago berantem berarti lu? Kalau di dalam ring ya. Anjir kagak sangka gua. Tapi kalau di luar mah. Belum tentu ya. Belum tentu. Kan seni. Seni. Tarian bro. Anjir pelatih. Aus pelatih kita. Pelatih kita aus. Anjir gua baru tahu loh. Seriusan. Masa iya cok? Iya gua baru tahu.
Gue ngeliat story lu, gue kira lu tuh cuman ya udah anggota biasa aja yang dulu pernah silat gitu. Enggak, gue udah ya kalau PSHT kalau udah jadi pelatih nggak bisa keluar, udah nggak bisa selesai. Paling vakum paling. Oh iya. Vakum nggak pernah latihan gitu. Anjir, gue baru nyangka. Kalau PSHT gitu makanya dia jadi pengguguran terbesar. Lu berapa lama tuh prosesnya sampai jadi pelatih tuh di PSHT? 3 tahun. 3 tahun langsung jadi pelatih. Itu waktu yang Itu cepat. lama anjing. Lama. Masa iya 3 tahun? 3 tahun tuh lama. Di silat tuh lama 3 tahun? Lama. Lu seminggu latihan 3 kali. Berarti 3 tahun berapa kali tuh lu latihan? Berarti prosesnya lumayan cepet ya? Lama. Gue bilang lama. Kalau kuliah berapa tahun? 3 tahun, D3. S1. Masalahnya silat nih berantem coy. Masa 3 tahun udah jadi pelatih anjing? Udah. Lama itu. Oh berarti kalau di silat proses belajarnya cepet kan? Lama. Gimana sih? Untuk menjadi profesional 3 tahun tuh cepet anjir. Malah sekarang makin kesini tuh latihan makin cepet tau. Bahasa mereka tuh dikarbit. Dikarbit? Setahun selesai gitu-gitu. Probation mah percobaan apa ya? Karbit apa lagi? Ya, jadi kalau pisang belum matang dikarbit, dikasih karbit. Biar cepet gitu. Biar cepet matang gitu. Anjir. Sekarang ngecit. Kalau gua udah umur segini nih, gua kan lahir 93, Ya. beda setahun sama PSHT. Hah? Beda setahun sama PSHT 1922. Iya, gua 93. Oh, lu 22. Oh, gua kira 1992. 1922. Lo kan Oh iya, 19, lama banget. 9 berapa lo? Udah lama banget goblok. Gua salah denger tadi. Maaf. Maaf. Anjing. Gua boleh masuk enggak umur 30-an? Boleh, lu paling latihan setahun. Hah, lebih cepat lagi. Iya, karena makin kesini tuh ya gitu bos. Yang ininya. Gua kan waktu itu kenapa bisa 3 tahun karena umur gua gak cukup. Minimal pengesahan tuh waktu tahun itu ya 15-16 tahun. PSHT. Jadi pelatih. Jadi pelatih minimal segitu. Itu pun hitungannya belum boleh. Hitungannya 17 tahun harus. Oh. Tapi gua dilolos-lolosin gitu. Keren. Berarti lu kalau di dunia persilatan lu pinter lah ya. Gua kirain master. Apa julukan lu? GM. Keren. Master, bro. Lu pernah ikut kompetisi gitu gak sih? Pernah gua. Menang. Kemarin ada maling ya di kosan gua. Kompetisi, nggak usah maling dulu kompetisi. Nah dulu nih, kemarin ada maling. Oh ya udah ada maling. Kemarin ada maling, maling motor kan. Maling motor. Iya. Kunci T-nya patah di dalam. Terus? Gak ada yang tahu kan, siang-siang gua keluar kan kedinginan. Kosan gua kan AC kan. Iya. Kayak ada yang iri aja lu ngomong kosan lu AC anjing. Bro di Kalimantan jangan ada yang pakai AC. Bro. Oh iya, oke. Kosan gua kan AC kan. Iya, terus? Mau keluar. Gini kan. Teman gua duduk begini, gak jadi kerja dia. Terus? Gue tanya, kenapa Cok? Motor gua ada yang mau malingin. Hah? Terus? Kaget. Pokoknya singkat cerita gue kan kunci setangnya harus patahin dulu tuh baru bisa dibawa ke bengkel. Gue tendang, gue sekali tendang langsung patah anjing. Anjing, seriusan? Langsung patah. Kaki lu? Spion. Spion. Anjir, lu sekali tendang gitu? Sekali tendang patah bro. Bakat lu berarti ya? Wah, gue kan atlet pon. Oh lu pernah pon juga? Pop wheel sih. Hah? Pop wheel. Pop wheel itu apa? Pekan olahraga pelajar wilayah. Di bawahnya pon satu. Oh, tapi tetap keren lu. Ini AFC lah kalau bola. AFC? AFC. Gila lu berprestasi juga ya? Gue mah multi talent. Multi talent ya? Bukan multi. Iya. Semuanya bisa cuman ngomong rada susah sih. Lu tau gak? Gue kan atlet pon kan. Pop wheel. Lu gak penasaran gimana cara gue menang? Nah iya gue penasaran. Harusnya kan mas yang ini. Sumpah gue gak peduli sebenarnya aja. Sumpah gue gak peduli. Iya. Gue udah percaya soalnya kan udah jadi pelatih. Ya gimana lu bisa menang? Gak semua pelatih tuh hebat kayak gue Cok. Kok bisa?
Harus sebuah pelatih hebat anjir. Jadi gini kan gue waktu itu kalah di semifinal di Pop Will itu. Pop Will itu juara 2 udah bisa masuk PON. Nah cuman gue juara 3. Juara 3. Iya. Terus? Nah pas Pop Will itu gue kan tanding. Maksudnya gak fokus. Karena? Pas-pasan gini kan. Wah anjing. Belum gue tendang udah sobek nih. Itu kesempatan gue masuk. Terus lu tendang? K.O. Nah pas semifinal, kebetulan gue lawan gue hidungnya mereng. Jadi gue yang nyelek. Anjing. Belum gue tendang udah patah nih hidung. Ya gue kalah. Ya lanjut. Ternyata arahnya ke situ ya. Beneran gue gak usah dengerin. Mending gak usah denger ya. Anjing. Tapi di silat tuh ada jurus-jurus gak sih? Ada bro. Jurus-jurus ilmu putihnya gitu. Oh, harus itu, baca apanya. Ilmu tenaga dalam gitu. Iya. Gue pernah dengar katanya ada yang kebal. Itu tuh sebenarnya kalau di PSHT ya. Gue gak tahu kalau di silat lain. Kalau di PSHT gak ada yang kayak gitu. Tapi itu bukan ilmu PSHT, tapi itu ilmu orang PSHT. Ilmu orang PSHT maksudnya ada orang dari luar PSHT. Ikut PSHT, yang udah punya ilmu, ikut PSHT, terus diajarin. Oh gitu. School. Kalau PSHT-nya mah gak ada. Oke. PSHT tuh paling cuma diajarin cara ngatur nafas, Oke. senam. Oke. Senam tuh dasarnya jurus. PSHT senam. Apa ya? Kan jurus nih, ada dasar kan. Nah dasar itu sebutannya senam kalau di PSHT. Peregangan gitu, peregangan. Bukan peregangan. Pemanasan kan maksud lu. Iya. Itu bukan, itu dasarnya jurus tuh namanya senam. Ya gitulah pokoknya. Nggak ada ilmu-ilmu. Cuman ada yang bawa ilmu tuh tadi kata lu. Ada. Biasanya apa yang dikasih? Tapi jujur ya silat Indonesia gue tuh identik sama dia punya ilmu kebal, ilmu apa gitu. Merpati putih gue sering denger tuh. Nah iya gue juga merpati putih tapak suci. Iya kayak gitu-gitu. Banyak tuh. Kayaknya ya, gue kan gak tahu dalam-dalamnya. Di lingkungan lo emang gak ada? PSHT ada, tapi itu ilmu orang PSHT bukan ilmu PSHT-nya. Oh. Kalau PSHT itu senam, jurus, cara ngatur pernapasan, terus tongkat. Lu bisa matain besi itu gak? Itu ilmu orangnya, ilmu orang PSHT. Yang besi dar. Bisa. Gitu, bisa lu. Gue ada videonya, mau lihat gak lu? Coba lihat. Mana? Apa ya? Yanti. Kayak ada Yanti. Ada Yanti. Ada Yanti. Ada Yanti. Wih, iPhone 15 cuk. Gue beli ini karena lu goblok. iPhone 15 cuk. Tapi benar pas gue beli ini, gak nyampe 3 bulan setelah gue beli Balik ini. modal. HP gue rusak. Yang itu. Oh yang itu? Iya. Anjir. Dia salah satu manusia yang kena kompor gua selain Oza ya. Coba lihat. Coba lihat. 5 batu, gue 5 batu ada. Anjir, sakti lu anjing Dapi Sumbing. Lu bisa mukul orang dari kejauhan gak sih? Mukul orang? Bisa gak sih? Gak bisa. Coba ke gua. Aduh sakit anjing. Sakit. Nggak, itu aneh nih. Sakit. Coba. Gue merengin ya. Ya. Oh ini lu nih? Nih gue nih, pakai kepala, 3 batu. 3 herbal. Cuman semenjak ada pesulap merah gue merasa dibodohi. Oh iya, dibongkar sama dia. Iya anjing. Pakai sinyal gua aja, pakai sinyal gua. Oh itu. Oh ini lu. Ya. Ini batako. Herbal. Oh ini pakai kepala. Iya, kepala. Herbal. Der. Keren. Terlepas dari gua bodoh ya. Anjir. Tuh itu 3 pakai kepala, nih pakai tangan. Pakai ini. Oh itu berapa lapis tuh? 5. Atung san. Serius aja mas. Coba lihat. Keren. Hebat gak gua? Keren. Itu kalau aksi-aksi kayak gitu alat-alatnya beli sendiri, modal sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Bodoh ya? Dihancurin. Iya. Besi itu berapa sih besi ituan tuh? Kan khusus besinya. Besi ini ya, pompa air ya? Iya. Biasanya yang dipakai itu yang paling murah tau. Iya. Yang paling gampang patah. Iyalah. Kalau buat latihan ya, tapi kalau buat tunjukkan gak tahu.
Kalau gua waktu itu ya, kalau gua nih. Iya. Waktu itu yang beli yang gampang patah. Iya. Karena kan paling ininya yang ditumbuhin duluan tuh rasa percaya dirinya. Oh, iya. Dengan yang gampang patah. Iya. Gitu. Filosofinya itu ya. Kayaknya ya. Iya. Gua gak tahu juga. Lu pernah ngeliat gak sih di FYP yang ada orang sok-sok silat? Gue gak tahu daerah mana. Yang patah. Bukan, yang badannya dilempar batu. Oh, tahu yang gendut. Iya. Yang Itu. gue pernah tahu gitu. Terus Tapi bukan dilempar batu. Dilempar Jadi apa? gue silat tuh. Kan kalau silat biasanya kalau salah dipukul. Di kan tarik nafas set, perutnya dipukul. Iya. Nah gue tarik nafas, tarik set. Tahan dada, tahan perut, tahan dada. Terus? Tahan perut. Nah gue gak dengerin pas tahan perut. Tahan perut. Dipukul ulu hati gue. Anjir. Itu gue pernah tuh. Berapa lama sakit tuh? Bentar yuk diobatin. Bentar. Ya paling 10 menit. Selesai. Iyalah, itu mah. Tapi ini ya, lu kan silat nih ya. Kok ditinggal. Ada punchline ya bro. Dia penonton ini ngarep punchline anjing. Iya. Ini kan podcast serius anjing. Podcast serius. Podcast serius. Tau gak yang udah gua undang ke sini? Siapa? Debt collector, Obi. Obi, terus apa? Supir. Supir Ambulan. supir Ambulan. truk ngebahas ngeri-ngeri gitu. Lu mau ini gak orang dalam Pertamina? Oh, ada. Ada gua. Ada. Oh. Pernah ngejadi Pertamina dia. Oh ya, yang tukang ini ngecor bensin. Iya. Iya, ada. Maksudnya ini bukan ngetodong kan maksudnya. Bukan. Bukan ngecor Ngecor bensin. bensin itu. Ada gua. Ada. Jadi buat teman-teman yang pengen diundang ke sini, Ya, komen. Soalnya kan di pom bensin banyak hal-hal yang kita Iya. pertanyakan kan. Gua pernah anjing ngisi Pertalite. Nah, Biasanya punya gua tuh full 300. iya. Gua sampai 300, hampir 400. Hampir 400. Iya. Anjir, itu kan berarti ada anginnya kan di situ. Iya. Nah, hanya orang dalam situ yang tahu, yang Iya. pernah kerja di situ kan. Makanya kalau ayo belibet. Pokoknya yang pengen tahu ceritanya, pengen Komen. tahu kecurangannya di Iya. pom bensin itu gimana, komen yang banyak karena orangnya lagi nonton di belakang ya. Iya. Iya. Anjing lu. Ngarep punchline dulu di podcast ini lu. Lanjut. Iya, lanjut. Tapi gue pengen tahu dah di PSHT sendiri kan akhir-akhir ini kan lagi banyak yang viral ya. Ya, Tahu apa? gak sih lu? Yang mana? Pura-pura nggak tahu nih kali ini orang ya. Ada bukan pura-pura nggak tahu karena emang kebanyakan. Kebanyakan viral ya PSHT. Nah, di daerah mana tuh? Mas, Waktu itu tawuran. tawuran Jogja tuh sampai paling parah tuh di Solo Jogja tuh. Kenapa sih itu penyebab tawuran nih? Nggak tahu. Itu sesama. Ini gini logikanya yang di Iya. kepala gue ya. Ah. PSHT itu kan persaudaraan hati-hati terhati. Betul. Nah karena landasannya persaudaraan, Ah. dia nggak mau saudaranya sakit. Jadi misalnya berantem nih satu, wah anjing saudara gue sakit nih. Oh. Gue nggak bisa, nggak terima. Itu tawurannya sama PSHT juga? Enggak, itu misal. Karena landasannya itu persaudaraan, jadi Oh, ada yang kesenggol satu, semuanya harus ikut ngerasain. Padahal mah nggak gitu ya. enggak kayak gitu aja. Iya. Rumah sakit persahabatan enggak semuanya tiba-tiba ayo sakit tuh, kita sahabat gitu. Iya. Gitu. Kalau logikanya gitu. Cuman kan ya memang aslinya begitu. Maksudnya di lapangannya yang terjadi begitu. Lu tau nggak baru-baru ini nih belum nyampe 2 minggu kayaknya. Ada dari silat lah, pesilat. Gue nggak mau nyebut nama ya walaupun orang udah pada tahu. PSHT. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu tuh oknum. Ngejarah Alfamart. Di mana itu kejadiannya? Ada nih, kita cari ya. Nggak itu di Jakarta. Iya kita cari di gua nggak tahu. Nggak mungkin di kalau Jakarta kayaknya dah. Nih. Oh, main aman. Nah, nih udah ada nih. Tuh. Ntar lu ya. Mana. Itu beli. Kagak. Beli. Ada yang ngejar. Gua gila orang ngantri. Ada yang ngejar, ada. Play, minta tolong cariin, Play. Ada yang ngejar, ada. Nah, lu sendiri orang PSAT nih, ngelihat yang tawuran kayak gitu, lu. Tapi itu biasa terjadi sama orang-orang yang baru disahkan. Orang-orang yang baru diwisuda.
Tawuran, wisuda. Jadi kan PSHT itu setiap tahun ada namanya wisuda. Wisuda atau pengesahan. Pengesahan jadi pelatih. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang baru disahkan jadi pelatih, nah itu masih panas tuh. Intinya balas dendam lah waktu latihan kan dia disiksa sama pelatih. Sama kayak STM dong itu. STM juga kalau lulusan tawuran tahu nyari musuh. Mungkin kayak gitu. Makanya lu pernah lihat gak orang SH konvoy? Orang apa? PSHT konvoy. Iya pernah gue Nah lihat. ya udah itu biasanya setelah pengesahan mereka konvoy. Itu diajarin apa udah tradisi? Emosinya terpendam. Emosi yang terpendam. Menurut Emang nggak ada gue. yang larang gitu dari Ya senior? udah dilarang, jangan konvoy gini. Jangan menyebabkan kemacetan. Tapi ya namanya orang balas dendam ya. Pasti gitu ya. Tapi ketika Soalnya gue juga pernah ikut. Anjir. Berarti emang udah turun menurun kayak gitu ya? Iya makanya itu terjadi sama orang yang baru disahkan jadi warga, jadi pelatih. Menurut lu itu salah apa benar? Gak tahu ya. Hah? Gak tahu. Menurut lu salah apa benar? Menurut gua ya salah lah. Kenapa? Ya itu setelah lulus lu nyari musuh kan? Ya. Konvoy nyari musuh kan itu? Sebenarnya bentuk ini sih. Apa? Happy. Apa sih? Nyari musuh happy. Kayak orang lulus SMA nyoret-nyoret tuh apa namanya? Kalau nyoret-nyoret baju sendiri mah gua nggak peduli sih. Kayak lulus SMA gitu. Iya kalau maksudnya kalau ngerugiin dia sendiri gitu nggak apa-apa. Nah ya itu bedanya. Kalau ini kan ngomonginnya silat. Harus berantem berarti. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong ya. Jadi tujuan belajar bela diri ini bukan untuk bela diri malah nyari musuh gitu. Wah, gue gak tahu kalau itu. Kalau gue kan tujuannya jadi atlet ya. Kalau gue Pada dasarnya itu kan. pada dasarnya bela diri, Bela membela diri kan? diri. Nah lu ngelihat yang kemarin rame itu tawuran. Gue gak pernah ngikutin PSHT lagi. Selain atlet ya. Iya, lu ngelihatnya gimana yang kemarin? Menurut lu sangat disayangkan aja, sedih mungkin lu sebagai pelatih kan. Apa ya? Udah jadi hal yang wajar Nyok kayak gitu. Diwajarin. Ya mau gimana lagi Nyok, ngendalin masa sebanyak itu. Bener sih ngendalin masa kayak gitu, cuman ini udah. Sudah dihimbau nih, jangan gini. Tapi dari senior pasti dihimbau kayak gitu kan. Pastilah, pasti. Tapi ya namanya orang, yang pertama silat kan kaitannya sama berantem. Terus yang namanya berantem pasti panas kan. Panas pasti. Nah itu. Emang gak ada kompetisi gitu kan? Bisa. Orang-orang kayak gitu mah kalau disuruh kompetisi jadi tai. Yang tawuran itu. Kalau disuruh kompetisi malah melempem gitu. Melempem. Kan ada apa tuh kalau di daerah Jawa tuh pecak gedor. Pecak dor. Iya. Nah itu tuh malah bagus tuh. Itu Iya kan kan? tradisi. Iya, itu kan bener-bener di Gue atas suka tuh ring kan. nontonin itu tuh. Iya. Kayak MMA tapi tradisional. Betul. Ditontonin orang rame gitu. Jagoan gue siapa tuh ya? Aduh lupa gue namanya. Ada jagoan gue tuh. Gitu tuh. Iya. Harusnya kan ikut-ikut kayak gitu buat nyalurin kan, bukan Iya. tawuran kan. Tapi gimana susah bos. Lu kan kalau lu berteman sama anak STM pasti tau lah. Sama aja kayak STM berarti ya? Kayaknya ya. Iya. Kurang lebih. Lu ngerasa ini gak sih ketika lu udah punya ilmu bela diri, ketika lu udah ngerasa kuat, petandang tenteng gak lu? Itu yang gua rasain pas awal-awal di wisuda. Makanya terjadinya konvoy gitu-gitu karena perasaan itu. Satu, seneng karena udah lulus. Dua, karena wah gua salurin nih. Iya, dulu gua juga gitu. Dan makin kesini makin Sadar. ngapain sih gitu. Iya. Apalagi pas gua kenal atlet. Kenapa? Siapa? Kenal dunia atlet. Oh, kenapa emang atlet itu? Bedanya sama PSHT sama silat-silat biasa? Atlet tuh ya namanya olahraga ya. Ya. Seru, menurut gua seru. Karena kayak game aja. Anjing nih, andalan dia tendangan depan nih, gua harus ngapain ya? Oke, Gitu-gitu. ibarat UFC mah, oh dia jago submission nih. Iya. Oh iya. Gitu-gitu, seru pokoknya kalau tarung tuh. Iya sih, gue juga seneng sih nonton tarung-tarung kayak gitu sih. Bahkan ini kan tangan gua sampai lepas, apa namanya? Bahu. Dislocation. Pernah? Pernah, tapi gua nggak berhenti. Karena apa itu dislocation?
Karena dulu waktu gua kan kidal. Oh lu kidal? Ngindar. Gua pas ngejab tangan kiri lepas. Dia ngindar gini. Lepas. Terus bunyinya lu tau kayak kertas disobek. Gitu. Anjir. Anjing. Anjir. Nah, itu ada setahun gua gak bisa gerak. Setahun Setahun. Jadi setahun tangan gua gini. pakai ini. Enggak, biasa gini. Apa-apa tangan kanan gitu-gitu. Anjir. Ih, Serem bro. Tapi setelah sembuh main lagi. Main tanding-tanding senat lagi. sampai sekarang tuh. Terakhir kemarin, tahun kemarin terakhir. Lu kalau ditawarin sama Celos berantem gitu. Ayo tapi kickboxing. Kickboxing Kickboxing. sama siapa kira-kira? Sama siapa aja. Yang lu benci deh konten kreator, Willy Salim satu. Tuh kalau misalnya mah ayo. Apa? Sama Alek. Alec Bizer udah. Kemarin sempat ditemuin Oh terus sama si Mas Rudy Golden Boy. tahu gua Ditemuin kan. Mau nggak sama Alek? Alec udah dagang pentol sekarang. Bener anjir demi Allah dagang pentol Alec di Jawa keren banget sumpah. Laku warungnya. Iya kemarin ditemuin kan. Mau nggak nih lawan Alek? Ayo mas, tapi aku nggak mau ya kalau boxing soalnya nggak bisa. Tangan udah dislokasi pertama, terus yang kedua nggak biasa main pukulan. Oke. Ya udah, ternyata Aleknya nggak mau. Oh. Ya udah. Nah, ini gua udah nemu nih video nih. Berasal dari kelompok pesilat Nah, melakukan ini yang gue bilang tadi nih. minimarket di Kediri. Tuh. Selain menjarah minimarket, Ini gua nggak tahu nih dari pesilat mana. Enggak, soalnya coba beredar pause dulu. detik-detik polisi Soalnya banyak juga yang ngaku-ngaku jadi orang PSHT. Banyak juga. Iya, kan PSHT tuh kalau di Jawa sana ya, merasa besar dia. Bener emang dari tahun 22 kan. Maksudnya kalau kita pakai baju PSHT gitu, rasanya tuh kayak ditakutin gitu. Iya ya. Nah makanya banyak orang-orang yang ngaku-ngaku pakai baju PSHT, tiba-tiba ngapain kayak gitu. Ngejarah gitu. Alfamart. Tapi kan itu belum tentu PSHT itu. Iya, makanya harus diselidikin dulu soalnya tuh PSHT tuh organisasi besar. Iya gede banget. Cara ngehancurinnya ya kayak gitu. Ngefitnah kayak gitu ya. Fitnah gitu. Atau ada oknum-oknum yang ngerasa baru sekali latihan tapi punya baju. Iya. Kayak di stand up gitu kan, anak stand up. Iya. Baru Nah, satu lu- kali latihan udah ada yang masang CP gitu Iya, ya. gitu Jo. Kontak person langsung ngaku-ngaku stand up komedian gitu ya. Iya, kebanyakan malah ada kasus yang kayak gini. Dia salah satu pelatih gua. Pelatih lu kenapa? Ternyata gadungan. Ah seriusan? Iya. Gitu. Anjir. Biar kita tahu itu PSHT asli. Gimana cara bedainnya? Apa ya? Sekarang tuh kode-kode kan ada kode. Oh ada kodenya? Ada. Udah kebanyakan bocor. Kodenya? Iya. Kode S1 udah banyak yang bocor. Jadi ya agak susah juga. Makanya kemarin ada orang sosokan kan pakai baju PSHT. Terus nelpon teman gua ya nah bodoh lah nggak tahu PSHT kan dia. Langsung aja sini gue yang angkat. Gue tanya, gue kejar, latihan di mana, kanting mana, penghasilan berapa, langsung dimatiin. Anjir. Gitu cara ngetesnya ya? Iya. Kayak kejar terus. Kayak nanya ini anggota polisi gitu juga Iya. kan. Kalau yang gadungan mah nggak bakal Iya, tahu kayak kan. nanya anggota polisi. Iya. Soalnya kan saling terhubung. Walaupun gue nih di sini, dia latihan alasannya di Sulawesi. Iya. Gue telepon orang Surabaya atau orang mana punya kenalan ke orang Sulawesi. Gue telepon orang Sulawesi, blablabla, pasti nemu. Iya. Bener tuh, persaudaraannya tuh bener Iya. tuh, erat tuh. Sama kayak di stand up, anak stand up gua, stand up mana lu? Ya. Stand up Ciledug, kenal Opang Apung gak? Nah. Gitu ya. Stand up Bekasi, kenal Jonek gak? Gitu-gitu Ya pokoknya gitu-gitu. Oh. Karena kalau dari kode aja tuh udah banyak yang bocor. Kodenya? Kodenya tuh sandinya kata-kata atau gerakan tubuh kayak PSHT mana? Wah, anjing. enggak gitu. Kayak Enggak, ya kodenya ada beberapa lah. Ada yang gerakan tubuh, ada yang oh benar ada gerakan tubuh, ada bener. ada gerakan tubuh, ada juga yang apa ya
Sandi gerakan Sandi, Sandi Sandi. Morse gitu. bukan gerakan tubuh. Perkenalan nama, mungkin nama saya dapat zombing. Wasas gitu. Mungkin ada yang Anjing. sejenis itulah pokoknya. Oh, ya nggak mungkin gua tanya. Kalau gua tanya bocor dong Iya. nonton kan. Karena banyak yang bocor, jadi ya kalau untuk dari kode kayaknya udah anak banyak yang bocor, susah. Terus kenapa lu bisa dari silat masuk stand up, sekarang jadi muhihi? Hidup Pak, Maksudnya hidup? perjalanan hidup. Gue juga gak pernah mikir bakal jadi penyanyi. Dari ketiga profesi ini yang udah lu jalani, yang mana paling menyenangkan? Stand up menyenangkan, nyanyi menyenangkan juga. Paling banyak duitnya? Seru, silat. Seru. Sirat seru, Seru. persaudaraannya itu. Bukan, kalau pas tanding. Oh, Tandingnya. adrenalin Iya, tinggi ya. adrenalin, otak. Nah, lebih adrenalin stand up atau silat? Deg-degannya lebih Silat bro. seriusan lu? Iya, karena ya kalau stand up ngeblank di atas nggak mungkin kena tendang. Oh iya sih, kita ngeblank mau. Ngeblank di atas juga nggak bakal kena tendang. Kalau lu lagi tanding ngeblank, udah selesai lu. Iya benar. Gitu. Kalau nyanyi ya biasa, nyanyi aja karena Tapi banyak dong duitnya, lagu lu viral banget itu kemarin. Spotify. Ya kan? Berapa pendengar coba lagu lu? Seandainya. Kerasa Kota. Iya, Sekarang. Iya, berapa pendengar? Terakhir gue liat 26. 26 juta. Iya. Anjir. Coba. Lu udah punya duit miliaran itu. Harusnya miliaran kan? Gak usah diingetin 27,7. Rumah kayak gini mah kebeli gua pos. Apa? Rumah kayak gini mah kebeli. Kenapa nggak kebeli sampai sekarang? Udah gak usah diingetin. Oke. Sedih ya? kalau diinget-inget. Sedih ya? Harusnya gua bisa beli rumah ya. Emang ada mafia di musik? Banyak bro. Musik tuh banyak mafianya. Katanya seniman enjoy musisi itu. Banyak yang memanfaatkan. Banyak ya? Tidak. Karena musik ribet pak. Ribetnya gimana? Gimana? Ribetnya tuh karena nggak pernah ada sosialisasi. Tentang? Tentang si pendistribusian musik. Oh. Lo pernah nggak dengar ada sosialisasi itu? Oh, cara bermusik ketika kita udah punya lagu, distribusinya gimana? Harusnya kemana? Terus nanti dapat duitnya gimana? Kan nggak pernah tahu kan? Nggak pernah ada yang sosialisasi itu kan? Lu kecelek di situ tuh. Ketika lagu lu viral, ada yang ngurusin, cuman lu nggak paham. Awalnya gua posting sembarangan, posting YouTube doang. Oke. Temen gua nyuruh posting di agregator. Oh, sebelumnya gua tanya, ini lagu gua supaya naik di Spotify caranya gimana? Oke. Gue ingat banget tuh dulu nelpon di bawah itu apa yang di jembatan Bekasi. Jembatan apa ya? Lurus terus ada flyover. Iya. Gua nggak tahu namanya yang apa. ke arah SMB. Nah itu ada lampu merah. Iya. Gue nanya di situ, gue nelpon. Gue dari arah HI. Terus? Gue nelpon. Mas ini gimana ya mas caranya supaya bisa masuk di Spotify? Oh itu harus upload di agregator. Terus? Sini aku urusin aja. Tapi dia bilang gini, aku bisa masukin Spotify tapi kalau sampai narik duit aku nggak tahu. Itu dia bilang. Yang upload? Yang upload gitaris gue sekarang. Dulu itu? Iya, yang dulu itu yang upload ya gitaris gue sekarang. Oh, emailnya pas punya lu juga? Semuanya dikasihin ke gue. Terus? Ya akhirnya meledak lagu itu. Nah, karena gue nggak tahu apa-apa kan maksudnya. Agregator juga nggak tahu. Pas gue cek, kenapa masih nol terus? Ternyata ada yang ngeklaim lagu gue. Ada yang ngeklaim? Sebelum itu jauh setelah gue sudah kenal musik. Berarti lu ngupload di YouTube dulu kan? YouTube dulu. Pas di YouTube tuh udah ada yang ngeklaim tuh. Pas masuk di DSP. DSP itu digital streaming platform. Oh. Gua upload set tanggal 24 gua upload, tanggal 24 tayang, tanggal 28 apa 26 itu diambil orang. Nah, kena nggak ikut publishing. Tuh pentingnya publishing, menjaga karya. Anjing gua kagak tahu lagi nah, kayak gitu-gitu. Gitu. Berarti lu kagak dapat apa-apa tuh? Duit 26 juta nonton.
Enggak, yang sampai dengar. sekarang. Anjir. Nah, cuman terus di pas streamingnya tuh di angka 9 jutaan, gua kenal sama orang. Oh, pas udah 9 jutaan kenal sama orang. Kenal sama orang. Yang gua harap dia bisa ngebantu kan. Dapat dah tuh. Ternyata Ngecelek juga. kecele juga. Ngecelek juga. Duitnya Ternyata udah masuk tapi tetap kecele. tikus juga ternyata. Aduh anjir. Mafia. Ternyata banyak juga kayak gitu. Banyak bro. Lu kalau mau bikin lagu, tanya dulu sama gua. Iya. Lu nggak jadi tikus juga kan? Jadi Anjir, dia udah manfaatin gua. Gua ada penerbitin lagu nih masalahnya. lu nih, gua kasih tahu caranya, ntar lu yang jalan aja. Ya nanti kita ngobrol, nanti abis ini kita ngobrol. Ya biar lu gak kecelek. Tapi kan lagu lu banyak yang viral, apalagi lagu lu Tapi ada rindu. yang Ayah Ya itu kan naik juga tuh berapa juta tuh. naik. Ya cuman kan satu sama yang itu. Itu kecelek juga yang lagu itu. Jelek. Anjir banyak banget dong hilang duit lu. Banyak, makanya kalau cuma aku pakai gini mah gua kebeli bos 2. Aduh anjir. Anjir dia masih tinggal di kebon teman-teman sampai sekarang. Yang kosan yang dia bilang AC tadi itu di kebon, demi Allah di kebon. Di Cikarang. Kenapa gua bangga? Karena di kebun itu cuman gue yang pakai AC. Anjir. Harusnya lu udah sukses banget lu ya. Ya, Tapi gak apa-apa, rezeki mah gak ada yang tahu. Tapi lu masih terus bikin lagu kan? masih. Katanya lu ada lagu baru? Ada. Ah. Ada. Apa tentang? Tanggal 2 mau gua up di YouTube. Oh iya. Tanggal 2 ini, besok Oh besok. Oh ya sekarang tanggal 31. Iya. Gue tuh selalu menantikan lagu-lagunya Dapi Sumbing karena walaupun gua belum tahu liriknya, belum apa, denger nadanya enak. Dapi Sumbing tuh khas dia. Ya kan, lu tipe-tipe lu nggak bisa dipuji ya? Anjing. Anjing, orang Sumbing salting begini ya. Gue diam doang padahal babi. Ridwan anjing nih emang nih. Emang gue agak halting dikit sih. Iya, gue tuh selalu menantikan lagu-lagu Dapi Sumbing enak-enak, coy. Masa lu nggak pernah denger sih lagu Dapi Sumbing? Pasti pernah lah. Pernah. Yang baru gimana sih lagu yang baru? Coba. Asik. Ini fungsi gitar gue selama berepisode-episode ya. Ya. Nah, ini lagu lu nih. Yang bakal terbit nanti. Iya. Tentang Ibu. wah, ayah, ibu. Oke, siap. Gua pasin karena ini lagu untuk ibu, jadi gua pasin hari ibu. Oke, siap. Pa, sampaikan kepada ibu, ku baik saja di sini. Pa, sampaikan kepadanya, di sini aku bahagia. Keren. Bagian paling gua suka nih. Ref. Ketika kau mengatakan, nak, jaga kesehatan. Merinding aku. Dan sampai saat lagu ini ku akhiri, engkau tetap tak kembali. Bangsat. Merinding. Emak lu udah gak ada? Ganti pertanyaan lain aja. Pertanyaan lu sama kayak Om Deddy. Hah? Pertanyaan lu sama kayak Om Deddy. Sama ya? Sama. Nah kalau gue jawab, biar karena apa sih Wan? Ya. Iya. Anjing dalam banget lagunya, Cuk. Enak ya. Enak banget. Sampai bagian Coba bagian itunya aja gue pengen denger ya sekali lagi ya. Bagian itunya aja. Yang kenceng tapi suara lu. yang jangan lupa makan. Iya. Ketika kau mengingatkan, nak,
jaga kesehatan, dan sampai saat lagu ini ku akhiri, engkau tetap tak kembali. Asoy, gila. Bagian paling gue suka itu. Ya. Ada satu lagi yang gue suka, cuman nggak mungkin gue mainin pakai ini. Ada dia pakai sape, Sape itu apa? alat musik Dayak. Oh. Keren. Ding 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 ding. Oke. Nggak tahu aja. Anjing. Lu kapan ngeluarin lagu? Gak dibantuin sama temen-temenku. Gue pengen ngaransemen ulang. Gue punya lagu coy. Malam minggu. Dari C. Ada aja. Malam minggu. Malam minggu G. Datang lagi Amil. Aku masih sendiri, tak ada yang menemani. Sungguh malang nasib ini tanpa seorang kekasih, dan ku harap kau kembali. Ini takdirku, ini kan nasibku, tanpa seorang kekasih. Ini takdirku, ini kan nasibku, tanpa pujaan hati. Gitu lagi. Ini kan nasibku, ini kan Tanpa pujaan hati. Nih, gue aja yang gue. Hah? Lagu gue lah anjing. Ini takdirku, Cuman satu lagu ini. Ini kan nasibku, tanpa seorang kekasih, dan ku harap Oh, ini kau rapnya. kembali menemaniku di malam ini. Sumpah lagu lu lebih enak dari lagu Egy. Dan ku harap kau mengerti apa perasaanku selama ini. Enak emang? Lu kalau mau bikin akustiknya, gua bisa Bisa? di tempat gua. Boleh, gue pengen ngepop soalnya. Kemarin kan pop punk. Ini takdirku, ini kan nasibku, tanpa seorang bisa main bass kan? kekasih. Enggak. Dan ku harap kau kembali menemaniku di malam ini. Anjay. Dan ku harap kau mengerti apa perasaanku selama ini. Asik. Pemain. Nah, ikut yuk. Ini versi akustik. Hah? Tanggal 2 nanti. Tanggal 2 nanti. Akustik. Wah, Hah? rilis akustik. Boleh. Bantuin gua makanya ya. Lu ke rumah, babi. Kalau pas dari rumah gue yang tengah kebun itu ya. Iya. Apa tuh? Ada Nyumbing Studio. Nyumbing Studio. Oke, terima kasih Dapi Sumbing. Terima kasih Apos. Seneng banget gue udah ngomongin silat-silat, ternyata selama ini lu adalah guru ya. Guru gua. Guru pesilat dari PSHT. Iya, dulu cita-cita gue jadi guru olahraga tau. Cuman setelah gue jadi pelatih PSHT, gue gak mau jadi guru. Kenapa? Susah. Pusing. Ngurusin murid susah ya? Ah bro, emosi. Iya. Kan kalau PSHT enak, murid tinggal Iya. wow gitu. Iya, maksud gue kalau di PSHT gue bisa nih mukulin. Kalau di sekolah Iya nggak bisa. gue dipukulin. Iya benar. Murid ini aja langsung dilaporin ya. Iya. Ya sama Di ini nyumit. Iya. Cubit manja. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang pengen nge-request bintang tamunya besok bang, request apa gitu. Aneh-aneh nge-request Borak, bakso borak. Bisa. Bisa ya? Dicariin bisa. Dicariin bisa. Kasih tahu dulu dong. Apa? Sound bakso borak. Sound bakso berak. Ya.
Gimana cara pembuatan bakso? Seborak. Ya awalnya saya coba-coba. Orangnya mah tetap kita. Iya. Oke, terima kasih Dapi Sumbing. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like, komen yang Like, banyak. comment, dan subscribe. Ya, share banyak biar podcast Channel ini terus berkembang. betul terus berkembang dan ngalahin Close the Door. Itu nggak mungkin. Nggak Kejauhan. ada yang nggak mungkin. Itu kejauhan. Nggak bukan ada yang nggak nggak mungkin. Iya, tapi kejauhan. Oh iya, oke siap. Kita ngalahin Mr. Beast berarti. Oke, terima Makin kasih. jauh. Dadah.